gue tuh suka bingung ya, sama pengen ketawa juga ya sama ibu-ibu. Kadang-kadang tuh ya, gue nggak tahu ya salah gue apa gitu ya, kenal juga enggak ya. Tiba-tiba yang tadinya baik kalau ketemu jadi cemberut gitu. Salah gue apa? Kenal juga enggak. Mungkin di sini pernah ada yang gue tagih utang, terus marah sama gue gitu ya, padahal gue nggak marah nagihnya ya, terus marah sama gue, bertahun-tahun utang nggak dibayar, gue tagih, marah sama gue. Terus caranya dia tuh dia nggak seneng sama gue, jadinya dia tuh ngajakin orang buat musuhin gue gitu ya. Itu tuh itu cara-cara yang nggak bener ya, kalau ada ibu-ibu yang kayak begitu tuh ya. Jadi kalau nggak suka sama lu ya udah nggak suka aja, jadi nggak usah menghasut orang buat membenci gue juga, nanti juga semuanya bakalan rugi sendiri. Terus apa kalau yang nggak punya masalah sama gue, kenapa harus benci sama gue? Kalau mau ikut-ikutan jadi orang yang bodoh ya terserah. Jadi suka pengen ketawa aja ya. Jadi nah itulah sejahat-jahatnya perempuan itu ya, kalau dia udah nggak suka sama orang ya kan, dia punya salah ya, ditagih utang tapi nggak suka, jadi nggak seneng sama gua gitu ya. Ibaratnya menghasut orang supaya ikut lu benci sama gua, ngajakin orang buat semuanya benci sama gua. Nah itu cara-cara yang pengen bikin ketawa ya, itu nanti lu tanggung sendiri dosanya. Nah jadi kalau misalnya mudah-mudahan gue kalau udah tua, kalau jadi ibu jangan kayak begitu. Jelek, maaf. Ampun. Atau enggak kalau pernah tuh, kalau nggak cuma misalnya nggak cuma buat utang aja ya, kalau ditagih tuh suka nggak suka ya. Sebenarnya gue nggak bayar utang juga nggak apa-apa ya, lu mau jahat kayak gimana juga itu urusan lu gitu ya. Cuma kalau ibaratnya itu ada di depan mata gue gitu ya, gue nggak bisa aja. Kayak gitu ya. Kadang-kadang bukan cuma utang aja, kadang-kadang ada orang misalnya gue udah biasa nih ngasih nih, terus dia minta kayak gitu ya, tuh gue nggak seneng tuh ya kalau diminta-minta kayak gitu ya. Nah jadi yang biasanya tadinya dikasih serba dikasih, minta dikasih terus giliran diminta, gue nggak suka kayak gitu ya. Ntar dia kalau diminta nggak dikasih, sama aja ya, dipitnah, dijelek-jelekin. Jadi kalau kita ngasih tuh ya diangkat-angkat, dipuji-puji, giliran kita nggak mau ngasih gitu ya, banting, dipitnah kayak gitu. Itu nggak baik banget ya, jadi orang tuh yang tulus ya. Jadi kalau mau berteman itu jangan ada maunya kayak gitu, jangan mau ngutang doang ya kan. Gue tuh nyari orang tulus ya di sini ya, belum pernah sih ketemu orang tulus ya. Jadi baik, kebanyakan ada mau, makanya gue tuh jarang ya nongkrong duduk di depan gitu ya. Kebanyakan kalau gue duduk dikiranya tuh gue tuh lagi santai-santai, lagi enak ya, hati gue meren ya. Ada orang tahu ngutang, pengen minjem buat bayar sekolah. Ya uang mah ada, tapi kan buat modal. Lagi juga kebanyakan di sini kalau minjem banyak yang nggak dibayar, nggak dikembaliin. Jadi ya udahlah, udah nggak mau banyak omong, nggak banyak pikiran. Karena baik ada maunya aja. Giliran masalah sama satu orang, yang bencinya sekampung. Ada yang pernah ngalamin kayak gua. Yang sabar ya. Salahnya gue tuh ya, gue pernah nganggap itu semua orang itu baik ya. Gue pernah nganggap gitu semua orang itu baik gitu ya. Rupanya ya enggak ya. Jadi lu tuh jangan pernah berpikir itu bahwa semua orang itu sama seperti lu gitu. Bukan berarti maksudnya kita merasa diri kita baik gitu ya, bukan ya. Jadi jangan ilangin kayak gitu ya. Karena kalau misalnya lu sudah bertemu ya dengan misalnya orang yang seperti itu ya, nggak tulus ya, nanti lu bakalan kecewa gitu ya. Jadi ibaratnya gue tuh tadi sampai dalam hati gue gitu ya, gue pengen banget nyari orang yang tulus. Mungkin
masih ada sisanya satu di sini ya, tapi ternyata gue tetap aja ya, jadi nggak boleh berpikiran juga kayak begitu ya. Tadinya pikiran gue tuh gue pengen ngasih hadiah nih kalau ada orang yang tulus gitu ya, baiknya sama gue pada saat gue susah dia datang kayak gitu ya. Enggak ya, gue nyari tuh ya kebanyakan itu ya. Dulu kalau gue suka ngasih apa ya, gue diangkat-angkat, dipuji-puji, disanjung-sanjung. Nah giliran gue mungkin udah misalnya susah, gue nggak misalnya ngasih ke orang atau apa ya, kebanyakan kan ibu-ibu sama nenek-nenek kayak gitu ya. Jadi kayaknya gue tuh kayak gimana ya, kayak yang ya saya nggak perlu ada orang yang peduli sama gue gitu ya. Gue juga nggak perlu ditolong, cuman kayaknya dari wajah juga udah beda ya kalau setiap ketemu ya. Jadi tidak ketemu itu pada saat waktu terakhir aja kita sedang ngapain gitu ya baiknya ya. Jadi kalau ketemu itu anggapnya kalau nggak ngasih itu kayaknya oh ngapain harus baik sama dia gitu ya ibaratnya. Kalau nggak ngutang itu ngapain harus baik sama dia, orang nggak ngasih ngutang gitu ya. Kan gua kan nggak mungkin ya, kalau gua banyak duit gue mungkin bisa bagi-bagi, bisa berbagi apa sama aku kayak gitu ya. Kalau gue nggak berbagi gitu bukan berarti gue tuh ini, mungkin gue tuh lagi susah ya, jiwa gue kan nggak mungkin ya. Misalnya gue kalau selalu punya rezeki tuh bawaannya pengen ngebahagiain, pengen ngasih orang. Kalau gue nggak punya rezeki bukan nggak punya rezeki maksudnya lagi nggak ada uang gitu ya, gue aja pengen nolong kakak gue, pengen nolong adek gue gitu ya yang kesusahan. Itu juga kadang-kadang kan ibaratnya kan harus saudara dulu ya yang ditolong ya, itu juga belum bisa gitu ya. Nah ini kan bukan berarti gue tuh kalau nggak ngebagi sembako atau nggak sedekah atau gimana gitu ya. Ya kan sedekah banyak caranya ya, nggak harus yang bermewah-mewahan kayak dulu gue berbuka warung kayak gitu. Ibaratnya nggak mungkin ya gue cerita nih gue beli dong kesini ya, gue lagi susah nih. Enggak lah, nggak mungkin lah, nggak beli juga nggak apa-apa. Cuman kan ya gitu aja lah. Jadi kalau orang tuh banyak yang nggak tulus itu ya. Gue belum pernah ketemu sama orang yang tulus, sekalipun orang lain kayak orang yang kerja kayak gitu ya. Belum pernah ketemu gue kayak gitu. Bingung banget, kenapa? Mungkin apa diri gue kurang baik ya, tapi gue pikir lagi berkali-kali enggak ya, gue udah waras gitu. Kenapa lagi ya? Jadi memang belum enak, bergizi. Ini aja ya, belum ketemu Bikinin bubur aja kan bergizi dan nyaman orangnya bro. gimana Apalagi kalau gitu dikasih ya. toppingnya banyak. Bikin bubur tuh bro. Gue tuh kan nggak mungkin ya gue cerita ya, gue nih nggak ngebagi-bagi sembako, nggak ngebagi-bagi apa gitu ya. Gue tuh nggak punya duit gitu, lu dong apa namanya, nggak mungkin lah gue cerita kayak gitu ya. Terusnya kalau misalnya gitu tuh terus tahan ya, ketemu jangan tadinya baik, ketemu nggak punya masalah apa-apa gitu ya, tahu-tahu jadi menguat gitu sama gue salahnya apa coba ya. Gue pikir-pikir ya nggak apa-apa sih, hak orang juga ya, maksudnya apa enggak sama gue gitu ya nggak apa-apa gitu. Cuman ya gue menilainya gitu ya, apalagi ditulis warung gue tulisin utang, dilarang utang ya. Ini kayak gini nih, gue sengaja emang biarin aja ibu-ibu jangan ada yang beli lah kesini lah, malah gue pusing. Ibu-ibu nenek-nenek jangan lah. Setiap hari soalnya banyak Jadi gue gak banyak ngomong. Ada ayam, abon sapi, kuah soto dan kuah kari juga. Bisa ganti-ganti rasa. Tapi kalau gue masak tuh ya, kalau gue bagi, disenyum-sanjung gue. Tapi kalau udah lama nggak pernah ketemu gue masak, padahal kan gue belum tentu gue masak banyak ya, nggak gue bagi terus belum bau apa ini? Lagi masak baunya begini gitu ya. Gue tuh sebenarnya nggak pengen ya ketemu orang kayak gitu ya, kan nyakitin kayak gitu ya, tapi ya nggak gue anggap ya. Cuman kan aneh aja ya, dulunya kenal kayak gitu ya, dulunya baik ya, kalau dikasih makanan disanjung-sanjung gue masakannya enak apa gimana. Tapi kalau giliran nggak dibagi lagi masak kan nggak selalu ngebagi ya kalau masak ya. Wah bau apa ini, tahu lagi orang lagi masak ya. Kalau bau sepiteng sih masih mending. Tuh gue suka satu geng misalnya, wah nggak ini karena nggak pernah main, kan nggak selalu main terus, gue kan punya usaha ya. Kalau lu kan pada nggak punya kerjaan, merenya main terus kondangan terus,
terus ngaji kemana-mana gitu kan. Gue punya kerjaan, ada laki gue juga. Mungkin kan kalau itu kan berkawan ada yang canda, ada yang nggak peduli sama laki. Gue mah nggak bisa kayak gitu. Kalau misalnya satu geng ngomongnya, satu geng benci semuanya, padahal kan lo pikir aja coba salahnya gue di mana. Gue main nggak pernah, ibaratnya main kalau main mau keluar, kalau punya rezeki nggak bagi makanan doang keluar ya. Tapi lu bisa-bisanya lu nggak senang sama gue, lu benci sama gue, coba lu pikir lu coba. Jangan suka sembarangan benci sama orang tanpa punya masalah gitu. Kalau gue kadang-kadang itu gue pikirin, tapi karena udah gue pikir-pikir itu jadi penyakit, jadi nggak gue pikirin lagi. Gue nggak akan mikirin hal-hal yang kayak gitu. Cuman ini gue bahas aja, siapa tahu bisa jadi ini ya, inspirasi orang gitu ya. Mungkin pernah ada yang ngalamin kayak gue, dia bisa move on gitu, bisa jangan lemah gitu, harus kuat bahwa nggak semua orang itu sama seperti yang lu kira gitu. Nggak semua orang itu baik, jangan pernah menganggap semua orang itu baik gitu. Salahnya kalau gue nggak pernah nganggap ada orang jahat gitu. Jadi gue tuh mikirnya tuh semua orang tuh baik semuanya gitu, kan kenyataannya nggak kayak gitu. Jadi kadang-kadang kalau kayak gitu, mungkin kalau lu jangan berpikir lu minder, lu apa ya. Mungkin kalau misalnya memang lu sudah melakukan hal baik ya, tapi lu nggak dihargain, lu kayaknya lu udah ngelakuin baik tapi lu salah, terus lu nggak kenapa-napa tapi lu dibenci orang gitu ya, itu mungkin lu tinggal di kampung yang salah ya. Jadi lu harus pindah. Ya bukan cuma lu aja, gua mungkin juga bisa kayak gitu ya. Jadi buat apa kalau tinggal di kampung yang bukannya tidak menghargai ya, jangan, siapa yang mau dihargain coba ya. Ya nggak baik aja lah gitu ya, nggak baik buat masa depan. Jadi harus sehat ya pikirannya, artinya jangan ketemu tinggal di lingkungan copet lu jadi copet, jangan ya. Kalau bisa lu harus tetap pada pendirian lu ya, tetap biarpun lu dijahatin kayak gimana ya, harus tetap jadi baik ya, baik versi lu gitu yang tulus kayak gimana ya, baik menurut agama, baik menurut Allah ya. Pernah juga tuh ya ada yang nenek-nenek ya di dekat tempat tinggal gua gini ya, ngepret-ngepretin air comberan. Gua kan di luar tuh banyak ini ya, banyak gantung-gantungan baju jualan ya, banyak jualan-jualan dipajang di luar gitu ya. Gua tuh gak pernah merhatiin dia tuh kalau begini-gini tuh ngapain ya, bawa sapu gitu ya. Rupanya pas gua lewat gua mau buang sampah, airnya itu kena muka gua gitu ya. Air comberan itu kan hitam di sini ya, di muka gua gini ya. Pas abis gitu gua pikirin, lah kata gua tuh ya, gue marah lah kalau kayak ibaratnya kalau air comberan ada di muka gue. Kalau ada di kayak dagangan gue gitu masih mending ya. Nah gue tegur itu dia, nih ngapain itu air comberan dikepet-kepet. Nanti ujung-ujungnya kan ditegur kayak gitu ya, nggak tegur ya, baik-baik aja. Ini air comberan ya, kotor kan saya lagi jualan gitu. Jangan dikepret-kepret bilang gitu. Ini kan lagi jualan, ada makanan, ada baju. Ini kan air comberan, susah ini ke muka saya nih gitu. Nanti dia dibilangin kayak gitu, dia nggak seneng, maksud orang. Tadinya orang tuh ibaratnya suka beli, suka senyum, nggak tahu dia ngomong gimana ya, jadi nggak beli, jadi bete ngeliatin gue. Itu tuh yang kayak gitu tuh kok ada gitu ya, orang bodoh-bodohnya orang mau percaya ngedengerin cerita orang yang nggak baik gitu ya. Bagi gue itu ya, itu aduh, kadang-kadang gue ngeliatin yang kayak gitu ya. Kadang-kadang tetangga sendiri kadang-kadang tuh udah mungkin ada yang pernah ngalamin ya kayak gue yang untungnya gue masih ngontrak ya, jadi gue bisa pindah kemanapun gue mau ya. Makanya rezeki kata agama juga, kalau punya tetangga baik itu salah satunya rezeki ya. Mudah-mudahan nanti gue kalau punya rumah sendiri tetangganya baik semua. Kalau tetangga sini alhamdulillah, tetangga kiri kanan gue tuh baik semuanya ya.
Yang nggak baik itulah yang di depan, di atas, di bawahnya. Jadi baik itu kalau ada maunya doang. Kalau gua yang lain. nggak ngebagi ya nggak baik kayak gitu. Gua nggak suka tuh sama orang yang nggak natural, yang nggak tulus. Beda, yang sabar beda. Ngewarung itu ada suka, ada sedihnya juga ya, ada senang, ada susahnya juga. Jadi nggak semuanya tuh orang, mungkin orang banyak orang, semua orang ya nggak cuma warung aja ya, pasti ada susah senangnya ya dalam ini lagi ngomongin usaha warung ya, ada susah senangnya di dalam warung itu. Jadi nggak selalu banyak duit itu seneng, banyak duit juga ada tantangannya. Itu kan warung kan pasti kan duitnya banyak ya, banyak juga kan buat modal buat muter lagi juga gitu. Jadi kita di sini banyak ketemu sama beribu-ribu karakter ya, beribu-ribu karakter orang gitu ya. Ada juga yang baik, banyak juga yang jahat, banyak juga yang baik kayak gitu. Jadi nah inilah pekerjaan apa namanya yang kayak gini tuh, kita banyak ketemu orang gitu. Itu pekerjaan yang luar biasa ya. Gue tuh sering ya kerja, dulunya kerja gitu ya, kerja sama aja kayak gini ya, kerja di bidang jasa yang berhubungan sama orang, ngelayanin orang ya. Tapi itu dalam seginya profesional ya. Tapi kan kalau ini mah kan ibaratnya jualan rumahan, jualan kampung. Kadang-kadang ya ada juga ya, banyak yang kasar juga, banyak ya. Kadang-kadang nggak ngerti beli es krim itu tuker-tuker ya, tuker-tuker. Kalau ditukar di sini sih masih mending ya, nggak apa-apa ya, nggak masalah ya. Ini udah pulang, udah berjam-jam, kan es krim itu tahu ya lumer gitu ya, apalagi dari tangan ke tangan gitu ya. Kadang-kadang kalau kesini nukernya dibilang ya nggak boleh ditukar ya es krimnya, ibaratnya mungkin lu beli di mana juga nggak bakalan bisa es krim ditukar, apalagi udah berair, udah lumer bekas tangan ke tangan. Gue kan jaga kebersihan, karena es krim itu kan bukan cuman orang lain aja yang makannya, gue juga makan, suamiku juga makan, siapapun itu ya, biarpun gue nggak makan, gue tuh orangnya pembersih gitu ya. Jadi gue nggak mau kalau udah dibeli orang, apalagi dari tangan ke tangan, terus dituker-tuker gitu ya, dimasukin lagi, kan ibaratnya lah jadi basi semuanya nanti yang di dalamnya. Kalau bisa gitu ya nggak usah pakai kasar. Kadang-kadang ada yang ngatain gua anjing kayak gitu ya. Gua kadang-kadang ngadepin banyak ya, suka dukanya gitu ya, nggak mau ngomongin ras di sini ya. Yang nggak bisa aja apa namanya, pembeli ada yang kasar kayak gitu ada. Kalau misalnya dia nggak punya uang atau gimana ya nggak perlu ditukar, dikasih juga nggak apa-apa sama gua gitu kalau saya bayar ya. Cuman gua nggak mau aja gitu ya, biarin dimakan aja sama dia gitu. Cuman mungkin kan ada ketemu orang bodoh kayak gitu, ada kayak gitu ya. Kadang-kadang kita kalau lagi capek juga kan dilayanin juga yang kayak gitu ya. Cuman ya ibaratnya, tapi gue cuma ngasih pelajaran sama orang yang kayak gitu tuh, bahwa nggak semuanya orang bisa digituin gitu ya. Jangan lu beli tapi lu kayak jagoan perempuan gitu ya, harus diberi lu yang kayak gitu sama gue. Lu misalnya gue begini-gini juga belum tentu juga gue senang digituin gitu, apalagi gue nggak untuk cari makanan buat diri gue, masa gue harus sampai dihina orang, gue diem aja gitu ya. Misalnya dikatain anjing, dikatain apa gitu ya, padahal mah nuker aja ya, sampai laki gue duit dilempar gitu ya sama orangnya. Kadang-kadang cuman mau buat nuker es krim gitu nggak dikasih gitu ya, padahal gue mah nggak apa-apa gitu. Pas es krimnya dimakan lu nggak dibayar juga nggak apa-apa gitu. Kayak gitu ada di sini orang kampung kayak gitu. Apa namanya, kadang-kadang gue kalau gue layanin yang kayak gitu ya, cuman biar dia tahu bahwa semua orang itu nggak bisa dijadiin kayak gitu ya, nggak bisa digituin, nggak bisa lu kayak preman belanja di sini ya. Makanya tulisan kadang-kadang ya ada juga yang nyolong HP di sini ya, tetangga gue juga kayak gitu ya. Tapi gue nggak mau ya malu-maluin dia gitu ya, nggak mau dia tuh malu. Bisa aja ya gue punya video, gue pamerin tuh, dipajang tuh di depan gitu ya, biar orang kampung tahu kalau dia tuh maling gitu ya. Tapi gue nggak mau kayak gitu gue. Jadi cukuplah misalnya antara gue, dia sama Tuhan aja, sama Allah aja yang tahu lah. Kalau dia kesini belanja, gue cukup waspada aja. Dan dia antara mata juga kan punya kotak batin ya, dia tahu, gue tahu gitu ya, dia pernah ngambil.
ya udah cukup aja gue ngeliatin kayak gitu orangnya. Kan dia juga punya hak, punya perasaan, punya hati, punya pikiran ya. Kalau gue liatin dia kayak gitu, dia juga kan ngerasa ya, ibaratnya gue nunggu aja dia minta maaf, tapi ya enggak, ya nggak apa-apa gitu ya. Ada tetangga diutangin juga, tetangga juga ada, misalnya sebelah rumah ya, ibaratnya nggak sebelah sih, sebelah mah ada baik ya, nanti ditagih udah bertahun-tahun sampai setahun ya, nanti ditagih punya anaknya suruh pindah belanja, ininya nggak boleh belanja di sini gitu. Gue tuh nggak pernah ngajarin laki gue gitu. Kalau gue benci sama orang ya, kalau gue benci sama ini, gue nggak pernah ngajarin laki gue, lu jangan main sama ini, lu nggak boleh beli di situ. Nggak pernah gue ngajarin kayak gitu. Kalau gue benci aja sendiri. Gue nggak pernah nyuruh emak gue, nenek gue, keponakan gue, ibaratnya jangan beli di situ, nggak pernah. Satu lagi, jangan, kalau lu jualan itu jangan pernah lu nyinggung orang jalan di depan warungnya gitu ya, ngomong jangan beli di sini, belinya di sana aja. Jangan, harus ada etika ya semuanya. Jadi kadang-kadang gue tuh ya, apa namanya, ada orang ngewarung di depan, istrinya lewat, jangan beli di sini, belinya di sana aja. Kan dia juga ngewarung ya. Gue kalau tiap hari makan ya beli sayur ya, ibaratnya beli sama dia gitu ya. Tapi gue ibaratnya kalau udah digituin ya, gue gimana, gue mau makan orang apa, makanan orang yang nggak mau beli, apa dia benci sama gue gitu ya, ibaratnya kayak gitu ya. Jangan pernah bilang kayak gitu, gue beli tuh butuh ya. Jadi lu nggak pernah beli juga, gue beli aja gitu ya. Kalau urusan lu nggak mau beli ya urusan lu gitu, ibaratnya nggak apa-apa nggak beli juga gitu. Kalau gue beli karena gue butuh, jadi jadilah orang tulus. Jangan kalau dibeli baru beli gitu, jangan kalau nggak dibeli ya nggak beli sama tetangga gitu. Jangan ya, jadi orang yang tulus lah. Jadi kalau kita beli itu ya kita, karena kita butuh kan, orang kan kalau datang gitu. Jangan jadi lu nyimpen penyakit hati gitu namanya. Jadi tulus aja. Kalau jadi orang tuh, kalau misalnya tetangga jualan memangnya lu perlu, ya belilah sama tetangga itu. Jangan lu punya tetangga lu yang buka warung duluannya, misalnya gua, ibaratnya lu jualan serba ini serba itu, tapi lu nggak mau gua ngeliatin gua enak, lu beli tempat orang lain kayak gitu. Itu mah penyakitnya lu ya. Kalau gue mah enggak gitu, semuanya gue beli ya, biarpun ada grosir di depan, gue belanja di grosir depan. Di situ ada beras ya, tukang beras, gue beli beras di situ. Jadi gue bagi-bagi aja rezeki sama orang di sini. Jadi gue nggak pernah sirikan ya. Di sini ada warung ini, nggak, biarin aja kan. Gue juga nggak selamanya warung ya. Ibaratnya mereka itu mungkin pada nggak kerja, udah pada masa lansia apa gimana gitu ya. Gua kan masih ada ya, ibaratnya pekerjaan yang lain, cari rezeki yang lain masih ada, nggak apa-apa. Gua tuh ibaratnya orangnya asik-asik aja, mau warung di depan gua kayak mau apa, kayak nyari rezeki masing-masing aja gitu, yang sehat. Biarpun di sini juga banyak ya ngeliat orang warung, jadi semuanya buka warung kayak gitu, nggak masalah kayak gitu. Yang penting pikiran waras ya, jangan disirikan. Gue tuh kalau biarpun di depan juga ada warung cuman jualannya sayur doang ya, tapi dia ngelebihin jual, jadi ada segala rokok, segala macam-macam, sabun-sabunan ada semua. Tapi hati gue nggak panas sih, biarpun gue diadu domba, dipanas-panasin orang gitu ya, biarin aja lah gitu ya. Kalau misalnya gue di sini yang nggak ada ya gue beli gitu. Gue dibeli itu bukannya jadi orang itu jangan, kalau misalnya mau beli kalau dia beli baru lu beli, jangan jadi orang kayak gitu. Kalau dia ngasih baru lu ngasih, jangan selalu kayak begitu. Kalau mau ngasih, mau beli sesuai sama kebutuhan lu aja, sama kemampuan lu. Udah ngasih udah, jangan berharap gimana, nanti juga ada yang bales Allah gitu ya. Rezeki lu datang sendiri, nggak tahu dari arah dari mana gitu. Jadi suka duka ngewarung itu banyak ya, banyak suka dukanya ngewarung itu. Lu bisa kenal beribu-ribu karakter orang di warung, yang mungkin nanti pada ibaratnya lu ketemu sama satu orang yang utang, lu tagih nggak bayar, lu tagih, nanti dia jadi nyebarin fitnah, jadi benci. Tadinya lu punya masalah sama satu orang, lu jadi dimusuhin satu kampung kayak gitu.
udah pernah ngerasain semuanya gue, ternyata kayak begini ya. Jadi ini kan pelajaran hidup ya namanya ya, nggak ada sekolahnya kayak gini nih, kita harus ngejalanin dulu ya, nanti naik lagi ya, insya Allah dijadiin kuat sama Allah itu ya, mau dinaikin lagi rezekinya ya kayak gitu. Tetap juga sedekah tetap ya, meskipun kalau bisa tuh jangan seperlunya aja ya, sedekah sama orang dekat itu ya. Kalau bisa yang jauh juga nggak apa-apa sih, harusnya kan sedekah sama orang dekat ya, cuman gua ngerasa itu ya kapok ya, jadi tumah, jadi kebiasaan gitu ya. Jadi ibaratnya datang lagi berharap gitu sama kita, jadinya kayak gitu ya. Tadinya juga gue mau ngasih lapangan pekerjaan tuh buat tetangga yang ada di sini gitu ya, biar dia tuh ada kerjanya ya, tapi repot juga ya kalau ternyata nggak sama pemikiran gue gitu. Ternyata pas ada juga itu malah jadi bikin gue juga tambah ini juga ya, kelam juga, apa ya namanya, kelam. Jadi kalau kita lagi ada apa-apa mungkin diceritain ke orang kampung sini kayak gitu kan, jadi apa itu ya, jadi tadinya niatnya mau ngebantu malah kitanya jadi apa, nama kita jadi tercemar. Kalau lagi misalnya ada ribut sama suami atau ada apa gitu ya, jadinya jadi dicerita-ceritain tuh sama pembantu kita kayak gitu ya. Tadinya mau niatnya nolongin, jadi udahlah gitu deh. Orang tuh biasanya tuh kalau mau beli tuh biasanya dia nggak banyak ngomong ya, dia kalau beli tuh serius ya. Tapi kalau orang yang udah banyak ngomong, lu harus waspada ya, itu ciri-ciri orang mau ngutang. Dia udah banyak ngomong, dia banyak muji-muji, itu ciri-ciri orang itu mau ngutang. Jadi waspadalah. Sini juga kan banyak yang PHP, beli tuh jualan baju ya, dipilih-pilih tuh baju ya, disimpan di etalase sampai sebulan nggak boleh dipajang ya, dibeli enggak kayak gitu. Mana gue pernah marah kayak gitu, PHP mesen sarung, ada lagi mesen baju Bali, ibaratnya PHP nggak sengaja, nggak gue minta DP karena kan tetangga ya. Tapi nggak ditebus-tebus ya, udah gue beli ratusan ribu ya, tie-dye kayak gitu ya. Mana pernah gue marah, gue cuma ngasih tahu ya, ini bajunya udah dibeliin tapi nggak datang sama tetangga ya. Banyak yang PHP di sini, hati-hati juga ya kalau ngorong sama orang PHP ya. Gue mah cuma percaya, nggak gue minta DP itu karena dia tetangga gitu ya. Tapi apa misalnya nggak ke warung lagi, jadi nggak pernah ke warung, jadi dia pesen baju nggak pernah ke warung. Terus ibunya juga nggak boleh mungkin ke warung kesini, bapaknya, neneknya, semuanya, suaminya jadi nggak boleh ke warung. Salah gua apa gitu, gua udah beliin baju ditebus enggak, terus gua dimusuhin gitu, apa coba? Otak lu tuh di mana? Otak lu di sini gitu, otakku. Kadang-kadang gua nggak habis pikir ya di sini, ya ampun ya. Jadi kayak banyak masalah sama orang ya, padahal orangnya banyak yang pada kagak bener ini ya. Jadi kita harus mikir juga ya, bukan salah diri kita juga ya kayak gitu ya. Di sini banyak kerja kayak gini, usaha kayak gini, beribu-ribu karakter orang jadi tahu ya, satu. Oh lu gini, gue cuman tandain sama pantau aja ya. Oh dia gitu. Hati gitu kalau dia. Kalau kita punya karyawan ya, karyawan itu kan salah gitu ya, salah ditegor, nanti update status, jadi orang kampung taunya jelek aja gua gitu. Salah wae, serba salah wae, padahal salah dibilangin, maksudnya biar dia berubah gitu ya. Tapi kan gue nggak seneng ya, makanya gue trauma tuh kalau ada ibaratnya ART begitu ya, asisten begitu gue tuh. Jadi kalau ditegur, harusnya kalau misalnya kayak gitu tuh ya kan dibilangin biar dia tambah pinter ya, maksudnya hikmahnya gitu ya. Tapi enggak pernah ada yang ngambil kayak gitu ya, pelajaran enggak, jadi ngupdate status. Tiba-tiba nanti teman-temannya dia tuh ibu-ibu sekolahan, wah pada rempong dah gitu ya. Gitu, tadinya mau ngebantu orang buat kerja di sini ya, ngelihat kasihan dia jualan gitu. Jadi males ya, jadi malah tambah banyak ngomong ya.
Kadang ada juga ya kalau ART tuh yang ngatur ya, kita kan udah diem aja, baik yang kita gue merhatiin aja nih orang lama-lama ngatur juga ya. Ada juga yang menghasut juga. Jadi gue misalnya biasa punya tetangga ini terus dirusak tuh, dia mau begini diadu domba gitu, ada juga. Terus misalnya gue biasa belanja begini kesini, jadi udah jadi hilang, jadi kayak nggak pernah belanja lagi. Dia nggak pernah mengakuin kalau dia tuh kerja di sini gitu ibaratnya, padahal kan gue yang nyuruh dia beli kemana gitu ya. Gitulah. Terus kalau gue ngasih orang, gue kan udah biasa ya ngasih orang ya, teteh jangan ngasih dia begini padahal kan dia begini sama teteh ya, gimana nah gitu. Gue nggak seneng, maksudnya otak gue tuh dimasukin pikiran orang itu kalau gue ada pembantu ya, atau ada ART, ada orang atau ada asisten, gue nggak suka. Jadi kalau kerja mah kerja kan, gue juga lama-lama mungkin gue percaya sama dia, tapi lama-lama juga kan gue punya pikiran gitu, gue bisa nilai wah ini anak ini. Kadang-kadang bisa juga ya jadi suami istri tuh jadi ribut ya, ada pembantu juga ya kadang-kadang ya. Kadang-kadang kalau sama suami gue mau dibikinin kopi gitu kan nggak boleh kayak gitu ya. Terus kalau sama lagi berantem sama gue, nanti suami gue ke gue ngomongnya yang semangat teteh, teteh udah begini aja. Ntar ke laki gue beda lagi, semangat biarin dah, ini mah begini orangnya ya. Kan tuh hati-hati ya kalau di rumah ya ada ART yang kayak gitu ya, makanya kalau jalan pantatnya disonggeng-songgengin, digemoy-gemoyin gitu, digendoi-gendoin. Mau ngasih semangat aja sama orang yang pernah ngalamin kayak gua begini ya, bahwa hidup itu bukan punya orang lain, hidup itu adalah punya diri lu sendiri. Jadi lu harus tetap berpikir positif, jadi diri lu sendiri. Jadi semua itu ya, semuanya orang itu yang pernah nyakitin lu, yang pernah baik sama lu, yang pernah baik mungkin dikenang ya, bakalan diingat terus ya. Yang pernah nyakitin pun sekali ya ada harganya ya, karena apa? Bikin kita jadi belajar semuanya, jadi sabar. Jadi jangan ngedown, jangan jadi insecure, jangan jadi tuh ibaratnya ini ya nggak semangat ya, tetap harus semangat ya, karena hidup itu punya diri lu sendiri. Jadi yang nentuin semuanya itu ya